Perkenalkan, nama saya Akmal yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi sumber hukum Islam. Adapun anggota kelompok saya, Junet Ima, Fadil, Umar, Pras, Ika, Nadila, Maharani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sebelum itu mari kita selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk siapa yang pertama ya? Membacakan materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber utama hukum. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran disebut sebagai hukum syariat atau hukum ilahi. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atas kalamullah yang menjanjikan dan melindungi dari tangan manusia. Hal ini murni dan lanjut slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum dalam Islam. Ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang 4 qiyas. Saya akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran sebagai hukum Islam yaitu wahyu atau kalamullah yang menjanjikan dan melindungi dari tangan manusia. Hal ini murni dan karena itu mendukung posisi Al-Quran sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, sebagai sumber harus mempunyai identitas yang kuat, otentik, dan komprehensif. Wajar jika Al-Quran itu kuat, benar, dan lengkap. Konsep Al-Quran akan diterapkan di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Kebenaran Al-Quran dapat dibuktikan dengan fakta atau fakta yang benar-benar terjadi. Keaslian Al-Quran sudah tidak diragukan lagi dan tidak dapat dibantah. Dalam keberadaannya, sumber hukum dalam Islam tidak hanya Al-Quran saja, namun juga hadis, ijma', dan qiyas. Ketiga sumber tersebut hanyalah sumber sekunder hukum Islam. Sumber tersebut tidak berfungsi sebagai pelengkap Al-Quran, melainkan sebagai pelengkap pemahaman manusia terhadap maqasid al-syariah. Karena Al-Quran itu sempurna, sedangkan pemahaman manusia tidak sempurna, maka penjelasan diperlukan untuk menjelaskan apa yang belum dipahami sepenuhnya.
Hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3, sebagaimana pernyataan Wahbah Zuhaili di dalam kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyi yang juga dikutip oleh Ernawati di antaranya. Yang pertama, hukum akidah adalah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul serta hari akhir. Yang kedua, hukum etika, yakni suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya seperti hal dusta, iri, dengki, sombong. Yang ketiga, hukum amalia, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amalia dibagi menjadi 2 bagian, yakni 1, muamalah ma'allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. Yang kedua, muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Next. Penerapan sumber hukum, para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang utama dan hadis yang kedua. Kesepakatan ini berdasarkan Al-Quran sebagai firman Allah, sedangkan hadis bersumber dari Nabi yang merupakan makhluk atau hamba Allah meskipun dikaruniai beberapa kelebihan istimewa lainnya. Di sisi lain, kesepakatan tersebut juga mengacu pada perkataan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal sebagaimana berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu akan memutuskan perkara jika dihadapkan pada suatu persoalan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran. Rasulullah bersabda, bagaimana jika kamu tidak menjumpainya di dalam Al-Quran? Mu'adz menjawab, maka berdasarkan pada sunnah Rasul. Rasulullah bersabda, jika tidak menjumpainya juga dalam sunnah Rasul, Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad berdasarkan akal pikiran saya. Peran hadis dalam memahami hukum Islam. 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum tersebut dalam Al-Quran yang dikenal dengan istilah fungsi taktid dan tarwir. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar atau ijmal seperti kata salat, karena dapat saja salat itu berarti doa sebagaimana dipakai secara umum. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan dalam rangka menjelaskan apa yang dimaksud sholat pada ayat tersebut. Merinci apa-apa dalam Al-Quran disebut secara garis besar, misalnya menentukan waktu-waktu sholat yang disebut dalam Al-Quran. Membatasi apa-apa dalam Al-Quran disebut secara umum, misalnya hak warisan anak laki-laki dan perempuan. 3. Sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Fungsinya sunnah dalam bentuk ini dikenal dengan istilah itsbat. Next.
Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada di dalam Al-Quran. Para ulama sepakat setiap umat muslim diwajibkan untuk mengikuti perintah yang ada hadis-hadis sahih. Al-hadis didefinisikan pada umumnya oleh ulama seperti definisi al-sunnah, yaitu sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir atau ketepatan, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau sudah menjadi nabi. Ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketika hal ini mereka namai dengan sunnah. Pengertian hadis seperti yang dikemukakan oleh ulama usul fikih tersebut dapat dikenakan sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbeda dari segi kewajiban menaatinya dan ketetapan-ketetapan. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Next. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'atakum rasulu fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Wattaqullah innahu syadidul iqab. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 80. Mayuti rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Artinya, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Next. Selanjutnya yakni ijma. Ijma secara etimologi mengandung arti kesepakatan atau konsensus. Ijma juga diartikan sebagai al-azma, al-asyai, atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi didefinisikan oleh beberapa ahli, diantaranya yang pertama yakni Al-Ghazali. Menurutnya, ijma tidak dilakukan pada masa Rasulullah karena keberadaan Rasulullah sebagai syar'i tidak memerlukan ijma. Yang kedua yaitu Al-Amidi. Ijma yaitu kesepakatan ahlul ahli wal aqdi atau para ahli yang berkompeten dalam mengurusi umat Nabi Muhammad pada suatu masa khusus dan hukum. Rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa ijma adalah kesepakatan semua ulama mujtahid yang memenuhi syarat berlaku pada suatu masa tertentu sesudah Rasulullah wafat. Sedangkan hukum syara adalah kesepakatan itu hanya sebatas dalam masalah hukum amaliyah, termasuk yang berhubungan dengan amalah yang di dalamnya ada ekonomi serta yang tidak dijangkau oleh akidah. Dapat disimpulkan, ijma harus berpijak pada sejumlah unsur yang menjadi dasar terwujudnya kesepakatan yang dikenal dengan rukun ijma. Menurut jumlah ulama, rukun ijma terdiri dari 5 unsur. 1. Ijma yang terlibat dalam pembahasan hukum syara adalah seluruh mujtahid. Apabila ada di antara mujtahid tidak setuju meskipun jumlahnya kecil, maka hukum yang dihasilkan tidak dinamakan hukum ijma. 2. Mujtahid yang terlibat pada pembahasan hukum adalah mujtahid yang ada pada masa itu dari belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid memberi pendapat dengan jelas. 4. Hukum yang disepakati adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya yang rinci di Al-Quran. 5. Hukum ijma harus bersandar pada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Next.
Baik, selanjutnya yaitu tingkatan ijma. Tingkatan ijma ada dua, yaitu yang pertama ijma syar'i atau lafidz. Ijma syar'i atau lafidz adalah kesepakatan para mujtahid pada satu waktu terhadap hukum suatu kejadian dengan memberikan pendapat masing-masing secara jelas yang dilakukan dengan cara memberikan fatwa atau keputusan. Kemudian yang kedua yaitu ijma sukuti. Ijma sukuti adalah kesepakatan ulama melalui cara seseorang atau lebih untuk mengemukakan pendapatnya secara jelas terhadap suatu kejadian yang dilakukan dengan cara memberi keputusan dan mujtahid lainnya tidak menanggapi pendapat tersebut dalam hal penyesuaiannya dan perbedaannya. Next. Baik, yang selanjutnya ada kedudukan ijma sebagai dalil hukum Islam. Dalam kedudukan sebagai dalil hukum terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama, yaitu sesuatu yang bisa terjadi dalam persoalan ijma. Apakah dapat dipandang dalil syar'i atau tidak? Pada dasarnya, ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma sebagai upaya para mujtahid dalam penetapan sumber hukum suatu kasus yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Sejumlah ulama juga berpendapat bahwa kedudukan ijma menepati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah Al-Quran dan hadis. Qiyas sebagai sumber hukum Islam. Pengertian qiyas secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata qiyas yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, dan menyamakan. Atau dengan kata lain yang artinya adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, jika ada yang mengatakan berarti saya mengukur baju dengan meter. Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli usul dalam berbagai redaksi yang berbeda. Namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu suatu upaya seseorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nas hukumnya, karena terdapat persamaan ilat hukum di antara keduanya. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang rukun-rukun qiyas. Qiyas dianggap sah apabila rukun-rukunnya lengkap. Para ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada 4 antara lain, yaitu 1. Ashal, yaitu dasar pokok. Ashal adalah sesuatu yang telah ditentukan hukumnya berdasarkan nas, baik nas tersebut beberapa Al-Quran maupun Sunnah dalam istilah Latin.
Asal ini disebut juga dengan maqasid alai, yang dimaksudkan atasnya ataupun juga musabah yang diserupakan dengannya. Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pada beberapa persyaratan sebagai berikut, yaitu asal tidak masuk, kedua hukum syariat, yang ketiga yaitu bukan hukum yang dikecualikan, kemudian yang kedua yaitu far'u, cabang. Yang far'u adalah masalah yang hendak dikiaskan yang tidak ada ketentuannya nas yang menetapkan hukumnya. Rukun ini disebut juga dengan maqasid atau mahal asyahadah. Para ulama menyebutkan beberapa syarat sebagai berikut, yaitu sebelum dikiaskan tidak pernah adalah yang lain menegakkan itu tidak boleh dan tidak boleh tanpa bias terhadapnya. Kemudian adanya kesamaan antara ilat yang terdapat dalam asal dan yang terdapat dalam al-fa'ru. Itu yang ketiga asal. Hukum asal adalah hukum syara yang terdapat pada asal yang hendak ditetapkan pada kafu dengan jalan kias. Misalnya hukum haram khamar yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Terhadap rukun yang ketiga ini, para ulama memberikan syarat-syarat, yaitu hukum asal mengendaki hukum yang beberapa hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan. Kemudian hukum asal dapat ditemukan ilat motivasi hukumnya. Kemudian hukum asal itu merupakan khusus bagi Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya macam-macam kias. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dari segi perbandingan antara ilat yang terdapat pada ashal, pokok atau tempat mengkiaskan, dan yang terdapat pada cabang, kias dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama kias aula, yaitu kias yang ilat yang terdapat pada far'u atau cabang, lebih utama daripada ilat yang ada pada ashal. Misalnya mengkiaskan hukum haram memukul kedua orang tua kepada hukum mengatakan yang terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang dimana ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada ashal. Misalnya ilat hukum membakar harta anak yatim, yang dalam hal ini sebagai ilat cabang sama bobotnya dengan ilat yang haramnya tindakan memakan harta anak yatim yang diharamkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Yang ketiga, kias al-adna, yaitu kias di mana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam ashal. Misalnya, sifat memabukkan yang terdapat dalam minuman keras bir umpamanya lebih rendah dari sifat memabukkan yang ada pada minuman keras khamr yang diharamkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Next.
Baik, selanjutnya yaitu adalah sesi pertanyaan dari moderator. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Silakan untuk yang bertanya. Silakan Mbak Uyun untuk memberikan pertanyaannya. Ya, dalam rukun-rukun kias kan tadi kan ada salah satunya kan ada al-far'u. Nah, itu bagaimana sih konsep al-far'u dalam Islam yang mengacu pada pemahaman yang dalam tentang kewajiban individu terhadap masyarakat, dan bagaimana sih konsep itu berhubungan dengan tugas moral, etika, dan tanggung jawab sosial dalam konteks agama Islam. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu selanjutnya pertanyaan dari Marinda. Iya, baik. Menurut kelompok kalian, bagaimana sih caranya mengetahui ijma dalam suatu permasalahan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, silakan bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Marisa Saba dengan NIM 112. Gini, apakah ada kontroversi atau perbedaan pendapat dalam penggunaan hadis dalam hukum Islam? Dan menurut kalian gimana sih cara penyelesaian hal tersebut agar bisa diatasi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk memberikan jawabannya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marinda. Pertanyaannya, menurut kelompok kalian bagaimana caranya mengetahui ijma dalam suatu masalah? Untuk mengetahui keberadaan ijma dalam suatu permasalahan hukum Islam biasanya dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan agama. Prosesnya melibatkan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Kajian literatur, 2. Penelitian historis, 3. Diskusi, 4. Menggunakan alat analisis hukum, 5. Menyusun fatwa. Dan penting untuk diingat bahwa penentuan ijma adalah proses yang serius dan membutuhkan keahlian dalam ilmu hukum Islam. Bukan sembarang orang yang dapat melakukan penentuan ini, melainkan para ulama dan cendekiawan yang memiliki pemahaman mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam. Bagaimana untuk Mbak Marinda, apakah bisa menjawab? Ya, sudah Mbak Pia. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab dari Mbak Krotul Uyun yang bertanya dalam rukun-rukun Islam, dalam rukun-rukun kias ada salah satu, adakah al-far'u? Pertanyaannya bagaimana konsep al-far'u dalam Islam? Konsep al-far'u dalam Islam merujuk pada aspek kewajiban individu terhadap masyarakat dan memiliki kedudukan penting dalam pemahaman etika, moral, dan tanggung jawab sosial dalam agama Islam. Dalam hukum Islam, terutama dalam pemahaman hukum fikih, itu yang pertama kewajiban individu terhadap masyarakat. Al-Far'u menggarisbawahi bahwa individu dalam masyarakat Muslim memiliki kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi pada kebaikan masyarakat. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Konsep Al-Far'u memerintahkan individu untuk melaksanakan tugas-tugas sosial dan kemanusiaan seperti memberi sedekah, membantu untuk yang membutuhkan, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memajukan masyarakat. Yang ketiga, etika dan moral. Al-Far'u juga mencakup aspek etika dan moral dalam tindakan individu. Itu berarti menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral Islam, seperti jujur, adil, dan menghormati hak orang lain. Yang keempat, konsep dalam fikih. Dalam konteks hukum fikih atau hukum Islam, al-far'u juga digunakan dalam analisis kias. Ini mencakup pada elemen atau perincian yang relevan dalam dua situasi yang dibandingkan dalam kias. Jadi, konsep al-far'u dalam Islam menggarisbawahi pentingnya kewajiban individu terhadap masyarakat, menekankan tugas moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang melibatkan setiap muslim dalam membangun komunitas yang adil, berkeadilan, dan berempati. Ini adalah salah satu aspek fundamental dari ajaran Islam yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan perbaikan sosial. Mungkin bisa terjawab, Mbak Krotul Uyun. Iya, sudah. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Soba. Apakah ada kontroversi atau perbedaan pendapat dalam penggunaan hadis dalam hukum Islam dan bagaimana hal tersebut diatasi?
Jawabannya yaitu tentu seperti dalam banyak agama dan sistem hukum terdapat kontroversi dan perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Perbedaan ini dapat muncul dalam interpretasi terhadap teks-teks suci, hadis, dan pendapat ulama. Cara mengatasinya bisa dilakukan dengan cara konsultasi dengan ulama. Ketika ada perbedaan pendapat, seseorang dapat mencari nasihat dari ulama atau cendekiawan agama yang dihormati untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, bisa dengan cara studi lebih lanjut, dengan mempelajari lebih dalam tentang hukum Islam dan berbagai pendapat yang ada dapat membantu seseorang memahami sudut pandang yang berbeda. Ketiga, dialog dan diskusi, yaitu dengan terlibat dalam dialog terbuka dan konstruktif dengan orang lain yang memiliki pandangan berbeda dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih baik dan mencari titik tengah jika memungkinkan. Keempat, melakukan rujukan kepada otoritas Islam pada resmi dalam komunitas Islam. Kelima, toleransi. Penting untuk menghargai perbedaan pendapat dalam Islam dan bersikap toleran terhadap pandangan orang lain. Selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Penting untuk diingat bahwa hukum Islam sangat kompleks dan interpretasi dapat bervariasi. Yang terbaik adalah mencari pemahaman yang mendalam, berusaha untuk mencapai persatuan dan memelihara kerukunan dan komunitas Muslim. Apakah jawabannya bisa diterima, Mbak Sabah? Baik, sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Sumber hukum Islam bagi mana pentingan komisi kepentingan umum, kebiasaan, umum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang perkembangan mazhab dalam fikih muamalah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainal Abidin selaku moderator. Next. Dan ada anggota kelompok saya, yang pertama Teresa Kurota dengan NIM 012, Anissa Zulfa dengan NIM 014, Alia Firanda dengan NIM 052, Zahrotul Yasamin dengan NIM 075, Akmarani Nur Sabana dengan NIM 091, Andi Fatima dengan NIM 094, Kurotul Uyun dengan NIM 111, Rista Dwi Jayanti dengan NIM 114, Arfiana Melani dengan NIM 135, Febrina Rahmatika dengan NIM 151, dan yang terakhir yaitu M. Ilham Yahya dengan NIM 155. Next. Di PPT kali ini kita ada 2 pembahasan, yaitu yang pertama yaitu perkembangan mazhab dalam fikih muamalah, dan yang kedua yaitu taklid dan talfiq dalam fikih muamalah. Next. Baik, yang pertama ada mazhab Hanafi. Next. Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari 4 mazhab Sunni hukum Islam tradisional. Mazhab Hanafi dianggap sebagai salah satu mazhab yang paling banyak diterima di kalangan masyarakat Muslim Sunni dan disebut mazhab ahli hukum atau madhab al-Harrai. Meskipun mazhab Hanafi bersama mazhab Sunni lainnya menggunakan qiyas sebagai metode penalaran hukum, namun Abu Hanifah sendiri sangat mengandalkan rai. Mazhab Hanafi juga termasuk mazhab tertua dari 4 mazhab Sunni. Secara sederhana, dasar-dasar metodologi fikih Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum fikih bisa dilihat dari urutan berikut, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, ketiga pendapat para sahabat Nabi, yang keempat ijma, yang kelima qiyas, yang keenam istizan. Sebagai salah satu mazhab tertua di antara mazhab-mazhab lainnya, Abu Hanifah memiliki banyak murid-murid. Antara lain Abu Yusuf Yakub Ibrahim Al-Ansori 113 Hijriah sampai 183 Hijriah. Yang kedua Muhammad bin Al-Hasan As-Jaibani 132 Hijriah sampai 189 Hijriah. Yang ketiga Sufar bin Huzail Qais Al-Kufi 110 Hijriah sampai 158 Hijriah. Yang keempat Muhammad bin Jihad Al-Luwi Al-Kufi 204 Hijriah. Next. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Maliki bin Anas bin Amir al-Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Awal mula mazhab Maliki sendiri yaitu mengawali pelajarannya dengan menekuni ilmu riwayat hadis, mempelajari fatwa-fatwa para sahabat, dan dengan inilah beliau membangun mazhabnya. Beliau mengkaji setiap ilmu yang ada hubungannya dengan ilmu syariat. Dasar fatwa Imam Maliki sendiri yaitu kitab Allah, sunnah yang sahih, amalia ahli Madinah, qiyas, dan halih mursalah atau istislah.
Sunnah yang diambil adalah dari para pembesar hadis Mekah dan Madinah. Adapun Amalia ahli Madinah yang diambil adalah pengamalan para imam sejak zaman Abu Bakar dan Umar. Kitabnya sendiri dari Imam Maliki yaitu Kitab Al-Muwatta merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya mazhab Maliki di negara-negara Islam. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mazhab Hambali. Mazhab Hambali sendiri didirikan oleh Imam Abu Ubaidillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah keturunan Arab asli dari garis ayah dan ibunya, bernasab kepada kabilah Syaiban. Ahmad bin Hanbal sendiri belajar fikih dari Imam Al-Syafi'i ketika ia datang ke Baghdad. Imam Ahmad adalah murid Imam Al-Syafi'i yang paling cerdas dan mampu beristihad sendiri. Ia mengamalkan hadis ahad tanpa syarat asalkan sahih sanadnya dan mendahulukan pendapat sahabat daripada qiyas. Nah, dasar mazhab Hanafi sendiri ada Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istishab, maslahah mursalah, dan sad al-dzara'i atau menutup kemungkinan bahaya. Imam Ahmad mengarang kitab Al-Musnad yang memuat lebih dari 40.000 hadis. Ia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Ia menggunakan hadis mursal dan hadis doif yang derajatnya meningkat menjadi hadis hasan. Next. Baik, selanjutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi'i dari suku Quraisy. Imam Al-Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Ia belajar fikih dengan Syekh Muslim bin Khalid Al-Zanji, seorang mufti Mekah. Ia belajar hadis dari Sufyan bin Uyainah, muhaddits Mekah, dan Imam Malik, muhaddits Madinah. Imam Al-Syafi'i diakui sebagai ulama fikih, usul fikih, dan hadis. Ia mensiarkan mazhabnya dengan cara melakukan perjalanan-perjalanan dan ia menuliskan sendiri kitabnya serta mendiktekan kepada murid-muridnya. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pembela sunnah. Ia berhujjah dengan zahir Al-Quran dan sunnah ahad selagi perawinya adil, sekaligus dabit dan mutasil kepada Rasulullah SAW. Ia tidak mensyaratkan masyhur sebagaimana penduduk Irak. Sumber hukum Imam Syafi'i yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat sahabat, qiyas. Ia menolak istihsan yang digunakan penduduk Irak dan istislah yang digunakan oleh Imam Malik atau Amaliyah ahli Madinah, akan tetapi ia menerima istidlal. Kitab Imam Syafi'i itu Al-Risalah, Jima' al-Ilmi, Ibdal Istihsan, Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i, dan Al-Rad ala Muhammad ibnu Hasan.
Selanjutnya ada taklid. Next. Jadi taklid secara bahasa itu asal katanya dari bahasa Arab, qolada yuqallidu, qiladan taklidan, yang artinya meletakkan kalung di leher. Sedangkan menurut istilah, next. Nah, kalau menurut istilah, taklid itu ada 3 arti. Yang pertama itu mengikut pendapat orang lain tanpa mengikuti hujah atau dalil kebenaran pendapat tersebut. Yang kedua, suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seseorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Yang terakhir itu beramal berdasarkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa taklid adalah sikap yang diambil oleh orang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan. Nah, Tajuddin Al-Subki ini juga berpendapat kalau taklid itu dapat didefinisikan sebagai mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Taklid itu dalam usul fikih itu mempunyai rukun yang menjadi komponen pokoknya. Itu ada 3 rukun. Yang pertama al-muqallad fi itu sebuah pendapat atau topik tertentu yang dijadikan sebagai objek seseorang untuk melakukan taklid. Nah, pendapat atau topiknya ini bisa dijelasin sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan hukumnya ini taklid dalam akidah. Taklid dalam akidah itu taklid terhadap hal-hal yang terkait erat dengan keyakinan terhadap hal-hal yang termasuk dalam pengetahuan dasar dan fundamental dalam agama Islam. Selanjutnya ada taklid dalam usul al-din. Taklid dalam usul al-din ini merupakan pemahaman terhadap sifat wajib, muhal, dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu ada taklid dalam al-furu'. Taklid dalam al-furu' itu di dalam taklid al-furu' itu terkait amalia ibadah seseorang. Terus rukun yang kedua itu ada al-muqallad. Al-muqallad itu seseorang yang pendapat atau pola pikirnya dijadikan pegangan atau pedoman oleh orang lain. Yang terakhir itu ada al-muqallid. Al-muqallid itu seseorang yang mengikuti pendapat orang lain. Next. Nah, selanjutnya adalah talfik. Secara bahasa, talfik itu berarti melipat antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan istilah dapat diartikan mencampur adukan 2 pendapat terlebih dalam sebuah permasalahan hukum, sehingga akan melahirkan pendapat baru. Next. Nah, talfik sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama talfik dalam lebih dari 1 qadliyah, seperti seorang berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala, bertaklid kepada Imam Syafi'i, kemudian dia sholat dengan menghadap ke arah kiblat dengan bertaklid dengan Imam Abu Hanifah. Talfik jenis ini itu sering disebut dengan pengertian intikhalul madhab. Yang talfik kedua yaitu talfik dalam 1 qadliyah, seperti berwudu dengan hanya mengusap sebagian kepala, setelah berwudu ia menyentuh perempuan lalu melakukan sholat. Nah, sholat yang dilakukan inilah yang menjadi perdebatan serius di kalangan ulama, apakah sah atau tidak, karena talfik jenis ini mengakibatkan pada pembatalan oleh semua mujtahid yang ditaklidi. Dalam contoh ini adalah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Terdapat 3 istilah yang sering bercampur aduk di antara kalangan ulama dalam memahami talfik. Bahkan sebagian mereka tidak dapat membedakannya, sehingga mereka memakai istilah yang tidak sesuai dengan posisi dan porsinya. Istilah yang pertama yaitu ihdas qaulin tsalits atau mencetuskan pendapat ketiga. Jika para mujtahid berbeda pendapat dalam suatu masalah kepada 2 pendapat, tidak boleh bagi siapapun menciptakan pendapat ketiga, karena hakikatnya para mujtahid telah sepakat bahwa dalam masalah tersebut hanya terdapat 2 pendapat. Adapun perbedaannya dengan talfik adalah talfik terletak pada penggabungan 2 pendapat dan pengalaman keduanya, sedangkan ihdas qaulin tsalits yaitu meninggalkan kedua pendapat ulama yang berbeda dan membuat pendapat ketiga yang tidak ada kaitannya dengan 2 pendapat yang telah ada. Perbedaan selanjutnya yaitu talfik ada kalanya menghimpunkan lebih dari 2 pendapat, sedangkan ihdas qaulin tsalits hanya sebatas keluar dari 2 pendapat. Istilah yang kedua yaitu tatabu ar-rukhsah atau mencari-cari keringanan. Rukhsah adalah hukum syarak yang berubah menjadi mudah dari hukum dasarnya karena sebab uzur, seperti boleh memakan bangkai, jamak, dan qasar sholat. Istilah yang ketiga yaitu ada kalanya talfik itu berdekatan dengan tatabu rukhsah jika dilakukan dengan mencari-cari kemudahan dari beberapa pendapat ulama yang berbeda. Para fuqaha bersepakat
bahwa talfik yang terlarang adalah talfik yang membawa kepada tatabuk rukhsah. Namun ada kalanya talfik dilakukan tanpa niat mencari-cari kemudahan sama sekali. Tatabuk rukhsah ada kalanya bukan dengan menghimpunkan dua pendapat atau lebih, namun dengan kemudahan yang diberikan dan diizinkan oleh syarak. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada respon dari beberapa ulama terkait dengan talfik dan taklid. Nah, para ulama ini memiliki pandangan dan tanggapan yang berbeda-beda terhadap amalan taklid dan talfik. Nah, sebagian ulama itu berpendapat bahwa taklid itu wajib dan harus dibatasi pada 4 mazhab Sunni seperti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan juga Imam Maliki. Mereka percaya bahwa sekolah-sekolah tersebut mempunyai penerimaan yang luas dan memberikan pedoman yang jelas dan pasti. Namun, ulama lain seperti Ibnu Qayyim itu menolak anggapan bahwa taklid itu wajib dan berpendapat bahwa individu itu bebas untuk mengikuti pendapat yang disukainya. Mereka juga percaya bahwa tidak ada kewajiban untuk menganut mujtahid tertentu dalam semua aspek dan bahwa setiap individu itu dapat mencari pendapat dari berbagai sumber. Mengenai talfik sendiri, para ulama juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ulama itu memperbolehkan talfik dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah amalan seperti atau yang bisa disebut al-furuq. Nah, mereka berargumentasi bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang kurang ilmunya untuk bertanya kepada yang mempunyai ilmu. Ya, dan mereka mengartikan bahwa mereka itu harus mengikuti pendapat para ulama yang mereka konsultasikan. Sebaliknya, sebagian ulama hanya memperbolehkan talfik jika terdapat dalil yang sahih dan mendukungnya. Mereka berpendapat bahwa talfik sebaiknya dibatasi pada perkara-perkara yang mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menggabungkan pendapat yang berbeda. Secara keseluruhan, para ulama mempunyai perspektif berbeda mengenai taklid dan talfik. Ada yang menganjurkan kepatuhan ketat pada mazhab tertentu, dan ada juga yang memberikan fleksibilitas lebih dalam mengikuti pendapat pilihan atau menggabungkan pandangan hukum yang berbeda-beda. Next. Next. Urgensi taklid dan talfik dalam kehidupan masyarakat Islam. Taklid dan talfik merupakan dua konsep Islam penting yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ini mengacu pada interpretasi dan praktik hukum Islam. Di bawah ini akan menjelaskan urgensi keduanya. Satu, taklid mengikuti pendapat para ulama. Yakni yang pertama adalah menjaga persatuan umat. Taklid memungkinkan komunitas Muslim untuk menjaga persatuan dalam agama, keagamaan asalnya. Tidak semua orang yang mengetahui dalam hukum Islam dengan pendapat para ulama pemuka umat Islam selamat dari perbedaan dan hukum. Yang kedua, menghormati pemimpin yang taklid yang mengakui para ulama yang memperdalam ilmu agama Islam. Hal ini membantu menjaga hierarki keilmuan dalam masyarakat Islam dan umat dapat menghargai dan menghormati ulama. Lalu ada pemahaman mendalam. Taklid bukanlah perbuatan buta, melainkan mengikuti pendapat para ulama yang dianggap memiliki pemahaman mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Ini membantu orang untuk lebih memahami ajaran Islam. Lalu yang kedua ada dua, talfik, gabungan pendapat para ulama. Yang pertama ialah fleksibilitas dalam praktik keagamaan. Talfik memungkinkan orang untuk menggabungkan pendapat ulama dari sekte atau mazhab yang berbeda dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menghadapi suatu konflik atau ketidakpastian hukum. Yang kedua ada adaptasi dengan konteks modern.
Di dunia yang terus berubah, talfik dapat membantu komunitas muslim untuk lebih menerapkan ajaran Islam dalam konteks modern tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip agama. Lalu selanjutnya ada menyelesaikan masalah tertentu. Dalam beberapa kasus, pendapat ulama dari berbagai aliran dapat menawarkan solusi yang lebih spesifik terhadap masalah individu atau komunitas. Namun, perlu diperhatikan bahwa taklid dan talfik hendaknya digunakan secara bijaksana dan dengan pengetahuan hukum Islam yang memadai. Komunitas muslim juga harus menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap otoritas ilmiah dan pemahaman pribadi terhadap agama. Selain itu, mengubah pendapat aliran atau ulama hendaknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak sembarangan agar tidak menimbulkan kerancuan atau kerancuan dalam praktik agama. Next. Nah, poin penting dalam perkembangan madzhab fikih muamalah itu ada 5, yaitu perkembangan historis, yaitu dan 4 madzhab utama yang dijelaskan awal tadi dan adaptasi terhadap perubahan, lalu kemajuan teknologi dan keuangan, dan peran lembaga keuangan syariah. Next. Baik, selanjutnya terdapat kesimpulan pada materi perkembangan mazhab dalam fikih muamalah, yakni perkembangan mazhab dalam fikih muamalah mencerminkan dinamika dan adaptasi hukum Islam dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah. Mazhab-mazhab ini masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengaturan transaksi dan perniagaan dalam kerangka syariah di berbagai negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya yaitu kami membuka sesi tanya jawab buat 3 penanya tercepat. Silakan yang mau bertanya. Dipersilakan Mbak Anissa. Ya, baik, terima kasih atas waktunya moderator. Izin bertanya, jadi terkait penjelasan mazhab itu, apakah kita boleh bermazhab lebih dari satu atau mencampur mazhab yang kita ikuti? Dan apakah hal tersebut berpengaruh pada keimanan seorang muslim? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mbak Sofia dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, tadi kan dijelaskan, talfik berarti mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madhab. Pertanyaannya, bagaimana sih supaya tidak terjadi talfik dalam bermadhab? Terima kasih. Mbak Ika bisa Baik, terima kasih. Pertanyaan saya kan tadi kan setiap mazhab kan memiliki pendapat atau menangani suatu masalah
masing-masing. Pertanyaan saya, apa perbedaan pendekatan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam menangani suatu masalah sewa dan jual beli? Oke, terima kasih Mbak Ika. Selanjutnya, Mas Umar, disilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih waktunya. Di sini terkait talfik dalam konsekuensi hukum. Pertanyaan saya, apakah talfik dapat mengubah status hukum suatu transaksi atau kontrak? Serta bagaimana hukum talfik diterapkan dalam kasus di mana terdapat perbedaan pendapat ulama tentang legalitas suatu tindakan atau perjanjian. Sekian, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Mas Umar. Selanjutnya izinkan kami dari kelompok 2 mencari jawabannya terlebih dahulu. Terima kasih.
izin menjawab dari pertanyaan Mas Umar, yaitu apakah talfik dapat mengubah status hukum suatu transaksi atau kontrak? Bagaimana hukum talfik diterapkan dalam kasus di mana terdapat perbedaan pendapat ulama tentang legalitas suatu tindakan atau perjanjian? Izin menjawab, talfik sendiri ialah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada praktik menggabungkan berbagai pendapat ulama atau mazhab dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat tentang legalitas suatu tindakan atau perjanjian. Ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mencapai solusi yang lebih fleksibel dan memungkinkan dalam kasus-kasus di mana hukum Islam mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Talfik dapat digunakan untuk mengubah status hukum suatu transaksi atau kontrak, tetapi hal ini tergantung pada bagaimana dan di mana ia diterapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang talfik dalam konteks ini adalah yang pertama yaitu pendapat ulama. Dalam Islam terdapat berbagai mazhab, aliran hukum yang memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda. Talfik dapat melibatkan penggabungan pendapat-pendapat ulama dari mazhab yang berbeda untuk mencapai keputusan yang lebih memungkinkan. Tujuannya sendiri yaitu talfik bisa diterapkan dengan tujuan mempermudah atau memudahkan orang dalam menjalankan urusan mereka, terutama dalam konteks keuangan dan bisnis. Misalnya, jika terdapat perbedaan pendapat antara mazhab tentang legalitas suatu transaksi atau kontrak tertentu, talfik dapat digunakan untuk memungkinkan transaksi tersebut dengan cara yang menggunakan pendapat yang lebih fleksibel. Terima kasih. Apakah bisa menjawab dari pertanyaan Mas Umar? Baik, terima kasih Mas Abid. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa. Jadi, pertanyaan dari Mbak Anissa, yakni apakah kita boleh bermazhab lebih dari satu atau mencampur mazhab yang kita ikuti? Dan apakah hal tersebut berpengaruh pada keimanan seorang muslim? Baik, jadi bermazhab itu tidak wajib ya, karena para sahabat pun tidak mengikuti mazhab yang ada sekarang ini. Bahkan para imam mazhab tidak pernah menginginkan dan mengira bahwa mazhab mereka harus diikuti. Kalau misal bagi orang awam maka dia harus satu mazhab saja dan tidak boleh mencampur adukan dengan mazhab lain. Artinya untuk mengetahui hukum satu masalah dan menjelaskan beda sesuai tersebut yang ia ketahui, walau ia tidak tahu suatu dalil tersebut. Caranya kita berbaginya bahwa ulama cara yang terpercaya yang ia ikuti atau guru yang ia belajar padanya. Mungkin cukup singkat jawaban dari kami. Apakah bisa terjawab Mbak Anissa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ika. Jadi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali adalah dua dari 4 mazhab hukum dalam Islam yang memiliki pendekatan berbeda dalam menangani masalah-masalah seperti sewa dan jual beli.
Perbedaan pendekatan antara keduanya dalam konteks masalah sewa dan jual beli adalah pendekatan terhadap kias atau analogi hukum. Mazhab Syafi'i mendasarkan banyak hukumnya pada kias, yaitu membuat analogi hukum antara kasus-kasus baru dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis. Dalam konteks sewa dan jual beli, mereka mungkin lebih cenderung menggunakan analogi untuk menentukan legalitas suatu transaksi atau perjanjian. Apakah bisa menjawab, Mbak Ika? Baik, sudah. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Via. Taklid berarti mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai macam pertanyaannya, bagaimana supaya tidak terjadi konflik bermadhab. Untuk menghindari taklid atau menggabungkan beberapa pandangan dari berbagai madhab dalam satu perkara dalam bermadhab kita dapat mengikuti beberapa hal. Yang pertama, konsisten dengan suatu madhab. Yang kedua, kedalaman pemahaman. Usahakan untuk memahami dengan baik dan dasar-dasar dan prinsip-prinsip madhab yang Anda pilih. Ini memungkinkan Anda untuk membuat keputusan yang lebih tepat ketika menghadapi situasi yang memerlukan fatwa atau hukum agama. Yang ketiga, konsultasi dengan ulama. Jika Anda boleh bertanya atau berkepastian tentang suatu masalah agama, konsultasikan dengan ulama atau cendekiawan agama yang kompeten dalam madhab yang Anda ikuti. Yang keempat yaitu studi terus-menerus. Selalu melanjutkan studi agama Anda, baik melalui buku, ceramah, atau kursus agama. Ini akan membantu Anda memperdalam pemahaman Anda tentang madhab dan menghindari kesalahan dalam mengaplikasinya. Yang kelima yaitu hindari tafsir sendiri. Jangan mencoba untuk menginterpretasikan hukum agama sendiri jika sama itu bukan seorang ulama yang berkualitas. Ini dapat mengarah pada taklid yang tidak benar. Yang keenam, hargai perbedaan. Ingatlah bahwa dalam Islam ada berbagai madhab yang sah, dan perbedaan pendapat dalam beberapa masalah adalah hal yang wajar. Hargai perbedaan tersebut tanpa mengkritik atau meremehkan madhab lain. Bagaimana Mbak Via, apakah sudah menjawab? Ya, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Semua pertanyaan sudah terjawab. Sebelum menutup presentasi pada sore hari ini, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.